Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan dari naluri pikiran dan segala yang kita inginkan. Semoga hari ini bisa kita wujudkan visi serta semua yang akan kita lakukan di dalam. Yang saya hormatin hadirin semuanya yang saya cintai dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama, untuk bisa membicarakan bagaimana sebenarnya what is the PAM Center. What's the meaning is? Pendukung Anies Muhaimin Center. Di era Bapak Anies yang mempunyai kolaborasi dan sebagai pimpinan, sebagai gubernur, kita sudah melihat sepak terjangnya yang sungguh luar biasa. Dia sudah bisa memberikan banyak kemudahan dan kemenangan yang saya tidak usah sebutkan satu persatu, kita sudah ketahui, ya, sehingga dia sudah banyak memberikan kemudahan. Yang saya lihat satu, yaitu dia bisa menenteramkan hati seluruh rakyat, khususnya Jakarta, tentang kehidupan beragama, baik Muslim, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sehingga itu kunci daripada seorang pimpinan. Dia bisa rela untuk bisa mengambil, bukan mengambil hati, bisa berbagi dalam cita dan rasa, maupun dalam iman kepada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semuanya bisa dirangkul dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat beliau bisa untuk menyesuaikan kondisi rakyat Indonesia dengan apa yang ada, baik pun yang kaya maupun yang miskin. Dan ketiga, kiat-kiat dan motivasi yang beliau inginkan dalam visi misi itu yang dihubungkan dengan PAM Center, itu memberikan harkat martabat kita sebagai pendukungnya untuk mendukung beliau, sehingga perubahan itu terjadi. Yang tadinya kita masih terikat dengan kondisi baik intern, yaitu tidak adanya kekeluargaan, tidak adanya perbedaan jauh antara miskin dan kaya, outside atau eksternal, yaitu kita masih dikuasai oleh negara luar dengan banyaknya hutang piutang yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, beberapa poin yang saya katakan itu membuat kami PAM Center, pendukung Anies Muhaimin Center, yang adalah pendirinya Pak Dr. Ferdinand, Mas Dedi, Starlight, yang adik saya juga di sana tuh, mana senyumnya tuh. Pak Sekjen dan Wakil Sekjen itu berkeinginan untuk membentuk PAM Center agar supaya kita bisa meneruskan kita punya visi misi maupun keinginan agar supaya bangsa rakyat Indonesia ini bebas dari penderitaan dan kemelaratan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bangsa Indonesia. Dan kedua, agar supaya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak akan pernah dirubah sekalipun darah kita taruhannya. Amin ya. Oke. Nah, kembali lagi kepada Bapak Anies. Bapak Anies itu seorang yang humble. Ya, saya ambil ketipan Mbak Dedi, yang baik hati. Beberapa kali saya ketemu di tempat adik saya, dokter spesialis mata juga di klinik, maupun karena beliau juga tugas waktu beliau sebagai Pak Anies sebagai gubernur, beliau sebagai dokter spesialis mata di kantor gubernur. Di situ tutur kata beliau itu betul bijak dan hati-hati. Saya mengatakan hati-hati karena dia tidak mau membuat kita yang mendengar itu sakit hati. Ucapan mulut itu tidak mau tersentuh oleh kita mendengar itu langsung sakit hati. Beliau tidak mau. Dan tentu saya lihat dari situ bahwa tentu hatinya pasti harus baik. Tidak mungkin tutur katanya baik kalau hatinya tidak baik. Betul kan? Nah, itu satu-satunya yang saya lihat beberapa tahun yang lalu beliau dalam bertutur kata. Nah, dan itu sebenarnya kita sudah memberikan support dari dulu kepada beliau, Bapak Anies, karena melihat dari sikap, perbuatan maupun kemauannya untuk maju. Tentunya maju sebagai pimpinan dan sebagai pengayom bangsa rakyat Indonesia.
dari menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan sampai akhirnya Gubernur, saya melihat sepak terjangnya cukup baik. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan manusia, maka kita yang menyempurnakan beliau. Itu kan? Nah, oleh karena itu, tujuan dari PAM Center itu, yaitu visi misi yang sudah saya ucapkan tadi, bahwa ingin mengangkat seluruh bangsa Indonesia mencapai adil dan makmur. Adil dalam arti tidak lagi ada kemiskinan, adil untuk mendapat upah yang minimal yang saya sudah ucapkan dalam tujuan harus di atas 15 bahkan 20 juta. Ya, UMR. Ya. Saya ketemu pasien saya, Bapak, bagaimana saya bisa berobat kalau saya cuma gajinya UMR 4 juta lebih. Makan aja sehari 100.000 sudah 3 juta sebulan. Ya, belum untuk pendidikan, belum untuk aktivitas lain-lain. 4 juta lebih. Nangis saya. Itu tidak ada dalam kamus untuk kehidupan seorang rakyat yang hidupnya maintenance, lebih untuk bisa naik dari sejahtera, tidak ada. Itu. Oleh karena itu, satu yang saya ucapkan tadi, tujuan dari bangsa Indonesia, khususnya PAM ini yang kita ingin gerakkan, ada 7-11. Nomor 1 itu kesejahteraan bangsa Indonesia, adil dan makmur. Kedua, tentunya berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila, di mana ketuhanan kita, di mana kan kerakyatan sesuai demokrasi kita. Kayaknya sudah mulai melenceng. Kita sudah mengetahui segala proses yang ada. Cuma ada persatuan Indonesia yang dipertahankan. Ya, kita bisa bersatu, tapi bersatu bukan satu wadah, tapi bersatu untuk mencapaikan kekayaan. Itu yang tidak mungkin kita capai secara sama-sama. Masing-masing ormas ini, organisasi ini, tingkatkan kelas menengah atas, menengah tengah, dan menengah bawah. Itu yang masing-masing ingin mencapai tujuannya, untuk menjadi kaya raya. Yang sebenarnya bukan itu. Ya, tujuan adil dan makmur dalam arti itu sejahtera secara merata, tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, semua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing, dan UMR minimal itu harus 10-20 juta. Kita bertepuk tangan dulu ya untuk tujuan kita. Itu yang terutama. Saya tanyakan beberapa rakyat teman-teman kita waktu saya turun kesehatan, Anda ingin menjadi pimpinan yang mana? Di antara beberapa pimpinan calon presiden kita, yang penting saya bisa makan, Bapak. Yang penting saya bisa beli susu untuk anak-anak. Yang penting saya bisa hidup, minum, dan kecukup. Ya, kemudian cukup. Ya, ini hari makan habis, besok cari lagi. Nah, itu tidak bisa itu. Mengapa kita kalah dengan negara-negara Asia, bahkan negara-negara internasional? Saya sudah nggak ambil contoh aja Amerika, Kanada, ya, karena saya di Kanada, ya, dia menceritakan pada saya, Bapak, kita di sini, ya, memang taraf hidupnya itu tinggi sekali. Mau tidak mau kita harus cari hidup yang tinggi, tapi nomor 1, 3 yang dicapai oleh kita harus capai untuk bangsa Indonesia. 1, ya, hidup kita sudah diasuransikan. Kesehatan jasmani rohani itu kita sudah diasuransikan. Neraka sudah menjamin, negara sudah menjamin, Jadi kita sakit apapun kita sudah nggak pusing. Ya, mau sakit berat dengan harga miliaran, negara sudah tanggung. Tuh. Karena apa? Karena UMR-nya tinggi. Kita 4,5 juta. Mau dapat apa? Betul kan? Pendapatan mereka tinggi. Itu baru 1, kesehatan. Kedua, pendapatan seperti saya katakan tadi kan, itu sudah di atas 50 juta per bulan. Orang-orang tidak miskin, papa dan sebagainya itu sudah diayomi dan sudah diasuransikan, bahkan sudah dimasukin di dalam panti-panti yang mengayomi mereka. Nah, kalau kita lihat sini, apa yang kita dapat? Kita lihat, waduh, di mana-mana masih ada di kolong jembatan, masih ada di pinggir sungai. Terus saya turun posyandu untuk pemeriksaan mata gratis hampir setiap minggu. Itu banyak sekali. Dan saya nangis. Bagaimana untuk mata dan kesehatannya bisa terjamin sedangkan kehidupan mereka begini? Di manakah Pak RT PRW? Saya panggil Pak RT PRW kemari.
Panggil dengan kepala puskesmas kemari pasien, bagaimana ini anak-anak ini dan anak keluarga ini, bagi saya mau periksa mata sedangkan kondisi mereka ini dekil, kasihan, tidak punya apa-apa, baju juga compang camping ya, kemudian main semua di kondisi-kondisi yang banyak kotor dan sebagainya, kesehatan tidak akan bisa jamin. Ini Jakarta loh, lebih-lebih daerah ya, yang tidak terpantau langsung oleh pemerintah pusat. Terus mungkin makin berapi-api, ini mati nyala nih. Nah, oleh karena itu tujuan yang kita ingin capai untuk PAM Center untuk Pak Anies Baswedan, satu, saya sudah katakan bahwa adil makmur, saya undang sampai 5 Pancasila. Kedua, agar kita tidak lagi banyak berhutang di mana-mana. Bagaimana caranya? Bapak, kita sekarang ada 10-20 cabang hutang. Saya sudah usulkan di tujuan PAM Center bahwa semuanya itu setelah Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin sebagai Presiden harus melunaskan hutang tersebut, dan hanya pada satu jalur apabila melalui World Bank atau satu jalur, tidak di mana-mana utang kita. Dari situ bisa kita kelola pembayarannya satu arah, baru kita bisa membangun bangsa kita. Kalau tidak, setiap 20 cabang yang kita berutang, kita mau bayar sebelah sini, yang lain minta, tunggu dulu saya mau bayar sini, cairnya apa dong? Yuk harus bayar dulu sini dulu baru yang lain, belum ada kekelangkaan, gak bisa. Jadi kita harus lunasin itu, satu saja yang kita jalur untuk pembayaran, di situ kita sudah tahu ketentuan aturan mainnya, baru kita bisa membangun bangsa kita. Nah itu, sebab kalau kita hutang di mana-mana kita tidak akan bisa bergerak, ya. Nah itu salah satu yang kita ajukan. Keempat yaitu pendidikan. Saya bilang Pak Anies, pendidikan bukan hanya untuk sejahtera dari kecil sampai SMA, sampai menghasilkan duit dan berkeluarga. Jadi itu saya bilang beri tunjangan secara sosial dan gratis pada orang tidak mampu, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu yang sudah harus kita sudah kita berikan visi misi kita ke PAM Center. Bertepatan juga saya dekat sekali dengan ketua dari ABC dan Pak Mabantur juga dan beberapa ormas pendukung Pak Anies. Saya sudah gambarkan ini. Oh ya, kami dukung Pak, dokter punya tujuan itu. Saya bilang harus. Kita pilih pimpinan yang harus bisa mengayomi seluruh bangsa Indonesia dari segala bidang. Itu baru pendidikan, ekonomi sudah, ya. Kemudian khusus untuk aparatur negara apa yang kita? KPK di sini Presiden tidak boleh mengutak-atik atau mengkotak-atik, walaupun beliau yang membangun atau memberikan suatu support untuk pendidikan pengurusan dari awal sampai akhir. Hanya wewenang dibongkar ataupun diotak-atik oleh rakyat Indonesia melalui anggota DPR MPR. Kalau satu orang itu mau berhasil, kemudian join dengan Pak Pimpinan Presiden, kemudian dia rasa itu mau di-cut, mau itu, tidak bisa, tidak boleh dimain-mainkan. Keadilan hukum harus ditegakkan dan harus tuntas. Karena mau join dengan pemerintah aja, maka si A udah, saya nggak usah ngambil contoh ya, dia oke, dia mau support saya, udah kasusnya tutup aja dulu. Tidak bisa itu. Di sini kita terus terang melontarkan semuanya itu dengan gamblang dan harus tuntas. Tidak ada yang ditutupkan. Dan saya tidak takut. Bahkan kemarin juga ada beberapa teman katakan, Pak Dokter selama ini mensupport pemerintah sekarang. Sekarang Bapak merubah, berpaling dan mendukung Pak Anies. Saya bilang, why not? I don't care. Saya tidak peduli. Hari ini juga saya dicuri dan diambil apapun, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Saya memberikan pikiran, perasaan, darah mati saya pun untuk pimpinan kita yang akan mengangkat dan merubah seluruh wacana untuk pembaharuan bangsa negara kita. Itulah baru biar pendukung Anies Muhaimin Center. Tidak pernah takut, tidak pernah getar, tetap berjuang sampai darah penghabisan. Hidup. Yes. Nah, itulah. Nah, belakang ini kita diisukan oleh terjadi pergolakan dari kubu PDIP, di mana ada perpecahan sedikit sehingga Gibran pasangan dengan Pak Prabowo dan tetap
Yang pertama yaitu Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sudah bicarakan dengan beberapa teman partai politik, ya. Saya tidak pernah memilih Anda untuk masuk partai kalian. PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, melalui Bang Farhad dengan ketuanya yang baru selesai bebaskan, katakan Pak Dokter langsung jadi sekjen atau ketua dan langsung saya pilih jadi dapil MPDP. No, saya bilang. Why? Saya mau cari dulu pimpinan, baru saya dan rakyat Indonesia baru saya pikirkan diri saya sendiri. Dari partai lain sudah Pak Dokter tidak. No, saya bilang. Saya hidup untuk bangsa negara Indonesia. Cukuplah hampir 60 tahun kita berkarya di bidang kesehatan dengan memberikan jasmani, otak, ya. Puluhan ribu saya operasi, puluhan ribu pasien satu hari, 150 saya berikan pemeriksaan gratis melalui dan itu saya menangis. Mengapa sekarang saya hanya ikut mengikuti partai untuk saya bangkit dan hanya berotak atik dengan 1-2 kalimat untuk kepentingan partai? No, saya bilang, saya tujuannya pertama harus untuk pimpinan kita. Kalau pimpinan kita sudah mencapai pembaharuan yaitu Pak Anies Muhaimin, baru saya pikirkan untuk bangsa Indonesia. Dan terakhir saya, mungkin Allah memberikan saya untuk bisa berpanjang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak apa-apa. Hari ini juga saya tutup mata, saya sudah bahagia. Oke. Dan terakhir yang saya katakan bahwa dengan adanya Pump Center ini, apa yang ingin kita buat? What can we do for supporting for the President Pak Anies dan Wakil Presiden Pak Muhaimin? Tentunya visi misi tujuan sudah capai. Nah, kita pertama memantau, ya. Saya bilang ke PDIP, Anda membuat kedua kubu ini, sebelum Anda berkuasa saya sudah baca. Saya 3 kali ketemu dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya sudah tahu Anda buat peluang ini secara rohani saya, dan saya bicara di depan ini apa yang terjadi. Ini adalah taktik perang. Di depan Pak Ganjar dengan Mam, di belakang Pak Prabowo dan Gibran. Kita di tengah, terjepit antara maju dan belakang. Ada no way, nggak apa-apa. Di sini saya melihat politik ini, di sini saya lihat taktik ini. Kita tidak akan takut, ya. Kita tidak akan takut. Mau mundur ada musuh di belakang, ada mau maju di musuh di belakang, karena mereka itu bersaudara. Bersaudara. Jadi tidak ada bilang itu hanya merupakan suatu, itu bersaudara. Bersaudara yang sudah 10 tahun terbina, ya, dan itu tidak akan hanya terpecah belah hanya dalam 1 bulan, tidak akan pernah. Potong leher saya kalau itu melakukan perang. Itu taktik untuk mencapai kemenangan, dan kita tidak akan mundur dengan taktik itu. Kita akan maju terus. Kita akan lawan baik depan maupun belakang. Kita akan atur strategi perang kita, terutama satu, memberikan kepercayaan 100% kepada pendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Harus yes, kita tumbuhkan melalui rakyat ini agar supaya mereka tahu bahwa nantinya pemimpin yang baru akan mengangkat mereka menjadi lebih baik dan lebih baik, sejahtera. Sebab kalau pemimpin yang sama dengan kondisi sekarang tidak akan pernah berubah. Saya bilang bukan potong leher saya, potong badan saya sekarang saya bilang. Betul kan? Itu logikanya, tidak akan pernah. Dan bahkan bangsa kita ini akan terjajahkan seumur hidup dan tidak punya kedaulatan sesuai Undang-Undang 45 Pancasila. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Pertama saya katakan tadi, tetap mengayomi dan melihat bangsa dan rakyat Indonesia harus ada perubahan, pilih Pak Anies. Kedua, yaitu tetap menjaga harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesuatu yang jahat dan menghancurkan kita akan dirubah menjadi kemenangan dari Pak Anies Muhaimin. Dan itu yang ingin kita ingin capai dengan terus berdoa dan berdoa.
Karena tanpa itu tidak akan ada hasil. Ya, secara jasmani dan rohani itu yang ingin kita capai. Dan terakhir juga, terutama saya terucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus, ya, yang nantinya kegiatan-kegiatan kita, ya, banyak akan kita lakukan dari keagamaan, di mana kita akan mengadakan tausiah bersama dengan Pak Anies Baswedan, dengan oleh Pak Ustadz yang nanti akan di bagian kesehatan, keagamaan yang akan mengayomi dan membuat sesuatu yang luar biasa. Kita hanya bukan ajaran tausiah, tapi kampanye untuk memberikan semangat bahwa kita rela mati untuk Pak Amin dan Pak Anies Mohaimin. Amin ya. Di bidang medis dan kesehatan, kita tidak hanya memeriksa atau kasih obat sedikit, kita akan merubah yang tadinya rusak total menjadi sembuh total 100%. Orang buta bisa melihat kembali. Orang miskin harus kaya raya kembali. Amin, amin, amin. Itu yang harus kita buktikan. Dengan apa? Dengan kita memberikan amal pemeriksaan gratis dan mengayomi mereka semua yang sangat membutuhkan jamahan tangan dan hati kita. Ya. Nah, banyak hal yang kita sampaikan, tapi hanya banyak juga hal-hal yang akan disampaikan oleh teman-teman. Sekiranya sedikit ya yang saya sampaikan, kegiatan kita nanti dari keagamaan, kesehatan, dari kesenian dari Pak Dedi dan teman-teman juga, ya, dari Starlight akan memberikan beberapa tampilan-tampilan dalam bidang seni dan musik, dan abang kita juga, abang siap, artisnya banyak ya, tapi luar biasa. Dan juga abang-abang kita ini luar biasa ya. Nah, untuk bisa mengangkat martabat dan hak daripada seluruh bangsa Indonesia melalui seni budaya, akan berkolaborasi dengan Pak Anies tentunya, agar supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama. Dan tentunya banyak kegiatan ya. Dengan adanya kita kumpul bersama hari ini juga, kita sudah tahu apa maunya kita, apa yang tujuan akhir kita, dan apa yang akan kita capai. Saya rasa demikian Bapak. Bapak akan depan. Luar biasa mereka. Kita harus merdeka bukan hanya sekarang ya, dan seterusnya, karena 5 bulan ini kita akan capai yang kita harapkan, yaitu pembaruan totalitas. Pembaruan totalitas bukan pembaruan hanya 1, 2, 3, pembaruan totalitas. Anda berdiri di sini pasti harus mencapai kemenangan, bukan cuma jasmani rohani, tapi harus duduk di rakyat Indonesia miskin. Dia akan tiba-tiba dia naik duduk di Mercy. Saya bilang nggak usah duduk di Mercy Bapak, minimal ada rumah, tempat tinggal, gaji cukup, kehidupan yang hari cukup. Itu amin, amin ya. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi kepada Pak Sekjen. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.